Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Nah, setelah tadi 11 hal yang materi gitu ya yang kita perlu sampaikan kepada anak kita, bahkan mungkin masih banyak ya yang bisa dibahas sebenarnya gitu ya. Eh, Maka selanjutnya poin selanjutnya adalah jangan sampai kita merusak akidah anak kita, keimanan mereka. Misalnya kita takut-takutin, ada di sana ada genderuwo loh gitu ya. Atau apa misalnya kita nyirul kidul gitu ya. Atau anak-anaknya lebih remaja mungkin baca zodiak ya. Eh, atau mungkin lebih ini lagi adalah tentang feng shui ya, menghindari angka sial, tanggal sial gitu ya. Nah, ini perlu nih anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak keimanan mereka ya. Jadi jangan sampai kita nyamah em, melakukan tadi gitu pendidikan tapi ternyata kita juga misalnya penakutin gitu ya, oh sana ada genderuwo apa lah gitu ya. Nah, ini juga bagian penting buat kita menjaga akidah mereka ya. Baik, selanjutnya adalah metodenya gitu ya. Intinya sebenarnya adalah pengulangan sih teman-teman ya. Intinya pengulangan ya. Materi-materi tadi kita ulang-ulang gitu ya dengan caranya mungkin yang berbeda gitu ya. Tapi em, satu pesan yang sama yaitu tentang keimanan gitu. Jadi pesannya sama keimanan, tapi materinya berbeda sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian juga caranya berbeda sehingga juga mereka tidak merasa bosan ya. Uh, Mungkin cara yang bisa kita lakukan dari mulai pembiasaan ya tentang beribadah kan, karena kan sejatinya sebenarnya beribadah itu kan juga mempertambah keimanan gitu. Makan siang bersama dengan berdoa dulu mereka diajarkan ya adabnya berdoa, ini adalah rezeki dari Allah, kita kita bersyukur atas rezekinya gitu ya. Atau mungkin observasi dan tafakur ya ketika mereka berada di alam ya, atau bahkan mereka guru gurunya gitu ya mengajak melihat kepada dirinya nah gitu ya, berpikir ya tentang apa yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Ternyata Masya Allah, Allah berikan kepada kita kulit, coba kalau nggak ada kulit yang bagaimana ya. Ini kan juga bisa nih jadi bahan kita untuk tafakur ya, menambah keimanan pada Allah. Saat outdoor yang seperti disampaikan tadi ya di poin-poin di materi keimanan, saat belajar ujung-ujungnya mulai berpikirnya adalah meaning ya, yang itu uh, sejatinya dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Berkisah ya, kita bisa berkisah bercerita mana anak kita ya. Ya ini biasanya buat anak-anak kecil ini lebih dapat banget ya, meskipun sebenarnya dewasa pun kalau ada kisah tuh biasanya menarik lah ya. Tentunya nanti disesuaikan kisahnya seperti apa. Nasihat kita pada mereka ya, saat kita sedang berada di safar ya, berjalan bersama mereka kita berikan nasihat ya. Ketika mereka sakit ya tadi, jatuh gitu kan, kita sisipkan lah keimanan, dialog ya, proses dialog tentang proses apa misalnya turun hujan ya. Di sana sebenarnya ada kuasa Allah mengatur hujan. Kemudian juga sebenarnya mendengarkan Al-Quran tasmi ya, dan lalu mentadaburinya ya. Mungkin tadabur mungkin lebih buat anak yang lebih level atas ya. Kalau buat yang level bawah bisa, tinggal bagaimana kita menyesuaikannya. Baik, dan terakhir latihannya gitu ya. Coba teman-teman pilih satu materi, kemudian pilih metodenya mau dibuat seperti apa, aktifnya seperti gimana gitu ya. Coba nanti dikirim di kolom komentar ya, biar ini jadi bahan buat sharing bersama gitu ya. Baik, ini adalah akhir dari materi pendidikan keimanan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya sebagai pengingat buat diri pribadi dan juga teman-teman ya dalam proses pendidikan anak kita. Sekali lagi bahwa keimanan adalah suatu hal yang sangat penting menjadi pondasi buat diri kita dan anak kita, maka sejatinya jangan pernah melupakan dan harusnya ini menjadi bahan yang terus-menerus diingatkan pada anak kita. Baik, itu saja mungkin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.